ఎవడాపుతాడని నేను చూస్తాను. కొన్ని సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళాలి. రంగయ్య. Awal kisah, kita akan diperlihatkan dengan seorang kepala sekolah yang bernama Kang Kohar yang baru dipindah tugaskan ke sebuah desa yang terbelakang. Yang sesampainya Kang Kohar di desa ini, Kang Kohar pun langsung menemui seluruh warga desa untuk meminta para warga desa ini agar mau menyekolahkan anak-anak mereka mulai esok hari. Dan untuk membuat para warga desa mau menyekolahkan anak-anak mereka, Kang Kohar pun mengatakan bahwa Kang Kohar siap menanggung seluruh kebutuhan sekolah semua anak serta akan menggratiskan biaya pendidikan dari para anak-anak tersebut. Di mana semua ini Kang Kohar lakukan karena Kang Kohar ingin anak-anak di desa ini mendapatkan pendidikan yang baik. Sementara itu di dalam hutan, ada sekelompok orang yang sedang memburu seekor gajah untuk diambil gadingnya. Melihat itu, Kang Kohar yang kebetulan lewat pun langsung berusaha menghentikan orang-orang ini. Tapi sayangnya, Kang Kohar sama sekali tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan orang-orang ini. Dan di tengah-tengah kebingungan Kang Kohar tentang bagaimana caranya dia bisa menghentikan orang-orang ini, tiba-tiba ya, datanglah seorang anak pemberani yang langsung menghentikan para pemburu ini. Kang Kohar pun sangat mengapresiasi keberanian dari si anak ini. Dan karena si anak yang bernama Cinayah ini merupakan anak yatim piatu, Kang Kohar pun langsung menjadikan dirinya sebagai wali dari Cinayah, lalu mendaftarkan Cinayah ke sekolahnya. Karena kebetulan, meski sudah berumur cukup tua, tapi Kang Kohar tidak mempunyai anak. Semua itu dikarenakan karena Kang Kohar terlalu fokus untuk menyebarkan kebaikan lewat pendidikan, sehingga dia tidak sempat memikirkan pernikahan yang membuat dia tidak pernah menikah. Setelah masuk sekolah dan tinggal di asrama, Cinayah pun bertemu dengan seorang juru masak yang bernama Cekokom. Dan hal yang paling disukai oleh Cinayah saat di sekolah adalah membaca buku-buku sejarah India. Di mana dari buku yang dia baca tersebut, Cinayah pun menjadi sangat mengagumi sosok pahlawan India yang bernama Bhagat Singh. Dan ketika Cinayah mengatakan kepada Kang Kohar bahwa dia sangat kagum dengan sosok Bhagat Singh dan dia ingin menjadi orang yang seperti Bhagat Singh, Kang Kohar pun akhirnya memutuskan bahwa mulai hari ini Kang Kohar akan merubah nama Cinayah menjadi Ustadz Bhagat Singh. Ustadz Bhagat Singh. Suatu hari, seorang penjaga sekolah yang bekerja di sekolah Kang Kohar berbuat kasar kepada Cekokom. Mengetahui itu, Bhagat pun menjadi sangat marah sehingga dia pun langsung mendatangi si penjaga sekolah tersebut lalu menghajarnya. Di mana karena hal itu, Cekokom yang sejak awal sudah mengagumi sosok Bhagat pun kini menjadi semakin mengaguminya. Sehingga Cekokom pun memutuskan untuk menganggap Bhagat sebagai anaknya sendiri.
అందరికీ మాస్టారు మాస్టారు Singkat cerita, setelah cukup lama berada di desa ini, Kang Kohar pun mendapatkan sebuah kabar bahwa dia telah dinobatkan sebagai guru terbaik tingkat negara bagian. Mendengar itu, sontak saja Kang Kohar pun merasa sangat bahagia. Dan karena hal tersebut, dikabarkan bahwa si M akan datang ke desa ini untuk memberikan apresiasi kepada Kang Kohar. Dan singkat cerita, si M pun akhirnya telah datang ke desa ini untuk memberikan apresiasi kepada Kang Kohar. Yang setelah memberikan apresiasi kepada Kang Kohar, si M yang sadar bahwa Kang Kohar adalah sosok yang sangat baik dan jujur serta selalu ingin menyebarkan kebaikan, si M pun memutuskan untuk mengajak Kang Kohar bergabung ke dalam partai politiknya. Awalnya, Kang Kohar pun menolak ajakan si M. Tapi karena masuk ke dalam partai politik akan membuat dirinya bisa menyebarkan kebaikan ke area yang lebih luas, Kang Kohar pun akhirnya menerima tawaran tersebut. రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళడం అంటే మీరు కూడా నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతారని అనుకోలేదు. Tapi hal itu justru membuat Bagat menangis bersedih. Karena dengan masuk ke partai si Pak Siem, maka itu artinya Kang Kohar akan segera pergi meninggalkan Bagat dan meninggalkan desa ini. Namun Kang Kohar mengatakan bahwa dia tidak akan pergi sendiri. Karena Kang Kohar akan mengajak Bagat bersamanya. నువ్వు అన్ని వదిలేసి రావాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పుడు వస్తానని నాకు మాటివ్వు. Singkat cerita, bertahun-tahun pun telah berlalu, dan kini Kang Kohar sudah semakin tua dan sudah menjadi seorang CM. Dan di suatu hari, Kang Kohar pun pergi ke suatu tempat untuk menghadiri sebuah acara pernikahan. Namun, tiba-tiba... Ya, Kang Kohar pun diserang oleh sekelompok orang yang membuat dirinya mengalami kritis dan harus segera dibawa ke Singapura untuk menjalani pengobatan. Yang karena saat ini Kang Kohar sedang kritis, partai Kang Kohar pun akhirnya memutuskan bahwa mereka akan menunjuk seseorang untuk menggantikan posisi Kang Kohar untuk sementara waktu sampai Kang Kohar kembali sembuh. Di mana orang yang ditunjuk untuk menggantikan posisi Kang Kohar adalah rekan Kang Kohar yang bernama Kara Nanaji. Namun baru saja dia ditunjuk untuk menggantikan posisi Kang Kohar, tiba-tiba ya, Nanaji pun ditabrak oleh seseorang yang membuat dirinya tewas saat itu juga. Saat mayat Kara Nanaji sedang dikremasi, datanglah seorang politikus lain yang bernama Nala Nagapa. Ini pebenguknya. రాజకీయంగా మీ భవిష్యత్ ప్రణాళిక Yang setelah mendoakan mayat Nanaji, Nagapa pun mendatangi salah satu petinggi partai Kang Kohar lalu mengatakan bahwa dialah dalang dibalik penyerangan terhadap Kang Kohar serta dialah dalang dibalik kecelakaan yang menimpa Kara Nanaji. Semua itu dikarenakan karena Nagapa sangat ingin menjadi seorang CM. Oleh karena itu, Nagapa akan melakukan apapun untuk bisa menduduki kursi CM, termasuk menghabisi banyak nyawa. Dimana setelah itu, Nagapa pun mengatakan kepada si orang ini, "Setelah ini, kau harus menunjukku untuk menggantikan posisi Nanaji sebagai CM sementara. Karena jika kau kembali menunjuk orang lain, maka aku tidak akan segan-segan menghabisi orang tersebut, sampai nantinya hanya akulah yang tersisa untuk menjadi pengganti Kang Kohar," ungkap Nagapa, yang membuat si orang ini ketakutan. Sehingga akhirnya dia pun secara terpaksa menjadikan Nagapa sebagai CM sementara untuk menggantikan Kang Kohar selama Kang Kohar belum sembuh. చెదలమర్రి నల్ల నాగపాని నేను భారతదేశ సార్వభౌమాధికారంగా రాష్ట్ర ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. Keberhasilan Kang Kohar menjadi CM pun langsung dirayakan dengan sebuah pesta besar oleh anaknya yang bernama Vicky. పార్టీ మూడ్ లో ఉన్నా
మళ్ళీ కాల్ చేస్తాలే. Yang di tengah-tengah kebahagiaan Vicky pun ditelepon oleh salah satu anak buahnya yang bekerja di hutan Nalamala, di mana anak buah Vicky yang bernama Ucup ini meminta Vicky untuk segera datang ke hutan Nalamala karena Ucup sedang menghadapi sebuah masalah. Mendengar itu, di keesokan harinya, Vicky beserta para anak buahnya pun langsung pergi ke hutan Nalamala untuk menemui Ucup. Yang setelah berbasa-basi, Ucup pun menjelaskan bahwa para polisi telah menyita sebanyak 25 ton narkoba milik Vicky. Itulah sebabnya Ucup meminta Vicky datang agar Vicky bisa menyelesaikan masalah ini. Mendengar itu, Vicky pun langsung bergegas pergi ke kantor polisi untuk mengambil narkoba-narkobanya kembali. Sesampainya di kantor polisi, karena merasa bahwa dia adalah anak dari seorang CM, tanpa rasa takut atau segan sedikit pun, Vicky pun langsung mengacak-ngacak kantor polisi dan memaksa para polisi untuk segera mengembalikan 25 ton narkoba yang mereka sita. Yang di tengah-tengah kegilaan Vicky beserta para anak buahnya, salah satu anggota polisi pun menelpon seseorang untuk meminta bantuan. Dan coba tebak siapakah orang yang ditelepon oleh seorang ini? Ya, dia adalah Ustadz Bhagat Singh alias Bhagat yang kini sudah tumbuh dewasa. Mengetahui kantor polisi sedang diserang, Bhagat pun langsung bergegas pergi ke kantor polisi. Sehingga ketika Vicky dan para anak buahnya sudah semakin menggila, tiba-tiba ya, Bhagat pun datang untuk menghentikan Vicky dan para anak buahnya. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Melihat kebrutalan dan kehebatan Bhagat, Vicky yang tadinya bersikap sok keras dan sok barbar pun langsung terkena mental. Sehingga kini, Vicky pun merasa sangat ketakutan dan meminta ampunan. Tetapi tentu saja, Bhagat tidak mau mengampuni Vicky. Sehingga మొత్తం ఫ్యామిలీ బ్యాగ్ దిగిందేంట్రా. beberapa hari setelah kejadian itu, desa Bhagat pun didatangi oleh seorang industrialis ternama yang bernama Madhusudan Rao. Dan karena putri sulung Madhusudan yang bernama Sloka ini ingin berkeliling mengelilingi desa ini, Madhusudan pun meminta Bhagat untuk menjaga dan melindungi Sloka. డోంట్ వరీ సార్, తన భద్రత నా బాధ్యత. థ్యాంక్ యూ. రండి. Oleh karena itu, sejak hari itu, Bhagat pun selalu menemani Sloka kemanapun dia pergi. Dimana pada awalnya, Sloka sangat membenci Bhagat karena Bhagat selalu membuat Sloka kesal. Tapi lama-kelamaan, setelah menghabiskan waktu beberapa hari bersama Bhagat, Sloka pun mulai mengagumi Bhagat dan pada akhirnya Sloka pun benar-benar jatuh cinta kepada Bhagat. Government contract. Sementara itu di kediamannya, Nagapa pun sedang sangat bingung karena Vicky tak kunjung bisa dihubungi. Awalnya, Nagapa pun mengira bahwa mungkin Vicky sedang berpesta bersama teman-temannya di hutan Nalamala. Karena terakhir mereka bertemu, Vicky berkata kepada Nagapa bahwa Vicky akan pergi ke hutan Nalamala untuk berpesta.
అయ్యా వీడు 5 రోజులైంది టచ్ లోకి వచ్చి. Singkat cerita, 5 hari pun telah berlalu dan Vicky masih belum bisa dihubungi. Oleh karena itu, Nagapa pun langsung menelpon seorang ketua gangster kenalannya untuk meminta si orang ini untuk mencari Vicky di hutan Nalamala, di mana si ketua gangster ini bernama Miyabai. लालच में थोड़ा सा गलती हो गया भाई, प्लीज भाई भाई गलती हो गया भाई, माफ कर दो भाई. మియాబాయి నామ్ మేరా. Yang setelah menerima tugas dari Nagapa untuk mencari keberadaan Vicky, Mia pun langsung menghubungi salah satu sahabatnya yang bernama Afzal Baghdadi untuk menugaskan Afzal untuk mencari keberadaan Vicky, di mana si Afzal ini bukanlah orang biasa, melainkan dia adalah pimpinan dari sebuah kelompok teroris internasional. Mendengar bahwa Vicky anak dari Nagapa telah hilang di hutan Nalamala, Afzal pun langsung menelpon salah seorang anak buah terbaiknya yang bernama Faisal dan menugaskan Faisal untuk mencari keberadaan Vicky. దగ్గరికి చేరుకుంటాడు. యా మేరా వాది ఫైజల్ హుసేని అంటే ఏంటో ఈసారి మీరే చూస్తారు. Dan pertama-tama, Faisal beserta para anak buahnya pun mendatangi Ucup untuk menanyakan keberadaan Vicky. Karena menurut Nagapa, Ucup adalah orang terakhir yang ditemui oleh Vicky sebelum dia menghilang. Dan di sini, Ucup pun menjelaskan bahwa sebelum dia menghilang, Vicky pergi ke kantor polisi untuk mengambil kembali 25 ton narkoba yang telah disita oleh para polisi. Mendengar itu, Faisal pun langsung mengajak Ucup untuk menemui CI polisi dari kantor polisi yang didatangi oleh Vicky. Dan dari CI polisi serta keluarganya, Faisal pun akhirnya mengetahui bahwa Vicky ternyata telah diculik dan disembunyikan oleh Bagat. Mendengar itu, Faisal pun langsung mencari informasi mengenai orang-orang yang dekat dengan Bagat. Dan ketika akhirnya dia mengetahui bahwa salah satu orang yang dekat dengan Bagat adalah Seloka, Faisal pun langsung menculik Seloka, lalu meminta Bagat untuk menyerahkan Vicky kepadanya jika Bagat tidak ingin Seloka dicelakai. వస్తాడు చూడు. Oleh karena itu, tanpa memiliki pilihan lain, Bagat pun akhirnya membawa Vicky yang selama ini dia sembunyikan untuk dia serahkan kepada Faisal. Tetapi meski Vicky sudah dikembalikan, Faisal tidak langsung memberikan Seloka kepada Bagat dan justru malah membawa Bagat untuk diberikan pelajaran terlebih dahulu karena Bagat sudah berani main-main dengan putra Nagapa. Vicky pun sangat mengapresiasi kinerja Faisal yang mampu menyelamatkannya. Dan setelah berhasil membawa Vicky kembali, Faisal pun langsung menelpon Miyabai untuk memberitahu Miyabai terkait keberhasilannya dalam menyelamatkan Vicky. Yang setelah berbincang dengan Miyabai, Vicky pun meminta izin kepada Miyabai untuk memberikan sedikit pelajaran kepada orang yang telah menculiknya. Tapi sebelum mengiyakan permintaan Vicky, Miyabai pun meminta Vicky untuk menunjukkan wajah dari orang yang telah menculiknya. Karena Miyabai ingin melihat wajah dari orang tersebut. Oleh karena itu, Vicky pun langsung menunjukkan wajah Bagat kepada Miyabai. Dan alangkah terkejutnya Miyabai ketika dia mengetahui bahwa orang yang telah menculik Vicky ternyata adalah Bagat. Karena ternyata Miyabai sangat mengenal betul siapa itu Bagat dan seberapa mengerikannya sosok dari Bagat. Oleh karena itu, alih-alih mengizinkan Vicky untuk memberikan pelajaran kepada Bagat, di sini Miyabai pun justru malah menyuruh Vicky untuk berlutut dan mencium kaki Bagat jika Vicky tidak ingin mati sia-sia. Tapi tentu saja Vicky tidak mau mengikuti permintaan dari Miyabai dan dia tetap bersikeras untuk menghabisi Bagat. Namun ketika Vicky akan menembak dan menghabisi Bagat, tiba-tiba ya, kelapa Vicky pun tiba-tiba saja dihantam oleh Ucup. Karena ternyata sebenarnya Ucup adalah bawahan Bagat yang selama 5 tahun terakhir ini melakukan penyamaran dan berpura-pura menjadi anak buah Nagapa, di mana nama asli Ucup adalah Singayah.
Tapi di sini kita akan tetap memanggilnya dengan sebutan Ucup. Melihat apa yang sedang terjadi ini, baik Vicky serta Faisal maupun Seloka dan semua orang, mereka semua sontak merasa sangat terkejut. Lalu, Ucup pun menjelaskan, jika kalian berpikir bahwa kejadian ini terjadi secara kebetulan, maka kalian telah salah. Karena kejadian ini adalah kejadian yang sengaja direncanakan oleh Bagat. Bagat sengaja menyuruh para polisi untuk menyita narkoba milik Vicky untuk membuat Vicky datang ke tempat ini. Karena Bagat ingin menculiknya, dan dengan menculik Vicky, Bagat sangatlah yakin bahwa Nagapa pasti akan memerintahkan kelompok teroris yang menjadi mitranya untuk mencari dan menyelamatkan Vicky. Dan ketika para teroris tersebut sudah datang untuk menyelamatkan Vicky, Bagat akan berpura-pura kalah terlebih dahulu, lalu Bagat akan membantai mereka semua, ungkap Ucup. Dimana setelah itu, dengan senjata yang sudah dia siapkan sebelumnya di bawah kolong meja, Bagat pun langsung membantai seluruh anak buah Faisal tanpa ampun. ఇప్పటికైనా అర్థమైందా? Dengan sangat mudah Bagat pun bisa membantai seluruh anak buah Faisal dan hanya menyisakan Faisal serta Vicky. Lalu Bagat pun menjelaskan bahwa dia akan menyandra Vicky serta Faisal untuk memancing kedatangan Nagapa serta Afzal Baghdadi. Karena sebenarnya orang yang menjadi target utama dari Bagat adalah Afzal serta Nagapa, ungkap Bagat. Setelah berhasil diselamatkan, Seloka pun bertanya kepada Ucup tentang siapakah sebenarnya Bagat dan mengapa dia melakukan semua ini. Begitupun dengan Vicky serta Faisal yang menanyakan pertanyaan yang sama kepada Bagat tentang siapakah sebenarnya Bagat dan mengapa Bagat menargetkan Afzal serta Nagafa. Oleh karena itu, baik Ucup maupun Bagat, di sini mereka pun menceritakan semuanya. Sehingga di sini, maka kita akan dibawa ke dalam sebuah flashback. భగత్ సింగ్ యుద్ధం ప్రకటించారు. Beberapa waktu yang lalu, di saat sedang dirayakan sebuah ritual, Nagapa mengirimkan beberapa orang anak buahnya untuk mengacaukan ritual tersebut. Namun di tengah-tengah kekacauan yang sedang dilakukan oleh para anak buah Nagapa, tiba-tiba ya, datanglah Bagat yang ternyata adalah seorang polisi yang ingin menghentikan kekacauan yang dilakukan oleh para anak buah Nagapa. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. ఎవడు ఆపుతాడని నేను చూస్తాను.
Setelah mengalahkan mereka semua, Bagat pun bertanya kepada salah satu di antara mereka tentang siapakah mereka dan mengapa mereka melakukan kekacauan di dalam ritual ini. Dan si orang ini menjelaskan bahwa mereka adalah para preman yang dikirim oleh Nagapa untuk berbuat kekacauan di dalam ritual ini. Di mana alasan mengapa Nagapa ingin mengacaukan ritual ini adalah karena Nagapa ingin memberikan peringatan kepada Kang Kohar sang CM karena Kang Kohar tidak mau memberikan izin kepada anak Nagapa untuk mencalonkan diri menjadi seorang MLA. Mendengar itu, Bagat pun langsung pergi ke rumah Nagapa untuk memberikan peringatan kepada Nagapa agar dia tidak mengulangi perbuatan seperti tadi. Karena Bagat tidak akan segan-segan untuk memenjarakan Nagapa jika Nagapa kembali mengulangi perbuatannya, ungkap Bagat. ఎలా ఉన్నారు? Setelah itu, Bagat pun pergi ke kantor CM untuk menemui Kang Kohar karena Bagat ingin meminta Kang Kohar untuk lebih berhati-hati. Karena sepertinya Nagapa sangat menginginkan posisi Kang Kohar. Tapi Kang Kohar tidak peduli dan tidak takut sama sekali. Karena Kang Kohar yakin kalau Bagat pasti akan selalu bisa melindunginya. Mengetahui ada seorang polisi yang telah datang ke rumah Nagapa untuk mengancam Nagapa, anak Nagapa yang bernama Nalasinu ini pun langsung mendatangi kantor polisi untuk memberikan pelajaran kepada polisi yang telah berani-berani mengancam ayahnya. మా నాన్నకి వార్నింగ్ ఇచ్చినాడు ఎవడాడు మా ఇంటికి వచ్చి మరి నాకిప్పుడే తెలియాలి బాబు ఎవడాడు చెప్పరా భగత్ భగత్ సింగ్. Tapi alih-alih berhasil memberikan pelajaran kepada Bagat, justru Sinulah yang malah diberikan pelajaran oleh Bagat. సిక్ లీవ్ ఏంటంటే Singkat cerita, di keesokan harinya, Bagat pun ditelepon oleh salah seorang bawahannya yang sedang melakukan penyamaran untuk memata-matai pergerakan Miyabai. Dan di sini, bawahan Bagat pun menjelaskan bahwa di tempat Miyabai saat ini ada seorang teroris yang bernama Ajmal Rahim. Di mana Ajmal adalah seorang teroris kejam yang selama ini telah melakukan banyak teror di India. Mendengar itu, Bagat pun langsung bergegas pergi ke tempat Miyabai untuk menangkap Ajmal. బ్రెయిన్ వాడు కాదు, అందరికీ బ్రెయిన్ వాష్ చేసే Meski ada ratusan atau bahkan ribuan orang anak buah Miyabai, tapi tanpa rasa takut sedikit pun, tanpa berbasa-basi, Bagat pun langsung menjelaskan bahwa kedatangannya ke tempat ini adalah untuk menangkap Ajmal. Jadi, sebaiknya Miyabai segera menyerahkan Ajmal kepadanya. मुझे भी दीपिका पादुकोण Mendengar itu, sontak saja Miyabai pun langsung tertawa karena baru kali ini ada orang yang memiliki nyali yang cukup besar sehingga orang itu berani datang sendiri ke tempatnya dan bahkan berniat untuk menangkap orang yang menjadi tamunya. Tapi tentu saja Miyabai tidak mau menyerahkan Ajmal begitu saja dan langsung memerintahkan para anak buahnya untuk menyerang Bagat. ఇలా चुप हो जा रे बदमाश वाला Tapi dengan mudah, Bagat pun bisa langsung mengalahkan 3 orang anak buah Miyabai yang mencoba untuk menyerangnya, lalu menembak Miyabai beberapa kali, yang membuat Miyabai tidak walakaya dan membuat seluruh anak buahnya terkena mental dengan keberanian Bagat. Oleh karena itu, pada akhirnya Miyabai pun menghentikan perlawanan yang membuat Bagat akhirnya berhasil menangkap Ajmal dengan sangat mudah.
Karena kegagalannya dalam menjaga Ajmal, Miabai pun ditelepon dan ditegur oleh Nagapa. Tapi karena di sini Miabai mengatakan bahwa Bagat bukanlah orang sembarangan melainkan dia adalah orang yang sangat berbahaya dan mengerikan, Nagapa pun langsung berniat untuk memanggil 2 orang anak buah terbaiknya untuk menghabisi Bagat, di mana 2 orang anak buah Nagapa tersebut adalah 2 bersaudara yang bernama Siva dan Kasih. Tapi semua itu sudah bisa diprediksi oleh para bawahan Bagat, karena ternyata Bagat memiliki para bawahan yang sudah sangat lama menyamar dan selalu memata-matai Nagapa, sehingga para bawahan Bagat sudah mengetahui segala hal tentang Nagapa, di mana ketika dia mengalami masalah, maka Nagapa akan menugaskan 2 orang anak buah terbaiknya yang bernama Siva dan Kasih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, di sini mereka pun sudah bisa memprediksi bahwa saat ini Nagapa juga pasti akan memanggil Siva serta Kasih untuk menghabisi Bagat, karena Bagat sudah berani-berani berurusan dengan Nagapa, di mana Siva dan Kasih adalah 2 orang kejam yang sangat mengerikan, ungkap bawahan Bagat. త్వరగా రండి సార్ సార్ బస్సు ఊరొచ్చేసిందిరా మీరెక్కడ శివ కాశీ ఈ శివకాశి Mendengar itu, Bagat pun langsung menugaskan para bawahannya ini untuk mencari keberadaan Siva serta Kasih, karena Bagat berniat untuk menangkap dan menyerang mereka berdua terlebih dahulu. కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడాలంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. Sementara itu di sebuah asrama, kita pun akan diperkenalkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Lila serta sahabatnya yang bernama Pallavi. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, salah seorang bawahan Bagat yang bernama Kamal pun akhirnya berhasil menemukan keberadaan Kasih. Sehingga Kamal pun langsung menelpon Bagat untuk memberitahu Bagat bahwa dia telah berhasil menemukan Kasih. Mendengar itu, Bagat pun langsung memerintahkan Kamal untuk langsung menyerang dan menangkap Kasih. Sementara Bagat, dia akan segera pergi untuk menyusul Kamal dan yang lainnya. Oleh karena itu, Kamal beserta para bawahan Bagat yang lain pun langsung berusaha menyerang dan menangkap Kasih. Tapi sayangnya, Kasih berhasil kabur melarikan diri, di mana Kasih kabur melarikan diri ke asrama tempat di mana Lila serta Pallavi berada. Para polisi yang mengetahui bahwa Kasih ada di dalam asrama ini, mereka pun langsung menghubungi Bagat. Dan ketika Bagat sudah sampai di asrama ini, Bagat beserta para bawahannya pun langsung berkeliling di dalam asrama ini untuk mencari Kasih dan untuk meminta para penghuni asrama ini berhati-hati, karena ada seorang penjahat yang sedang bersembunyi di dalam asrama ini. Yang ketika Bagat sedang berkeliling ke seluruh kamar untuk memperingatkan para penghuni asrama agar berhati-hati, disinilah Bagat bertemu dengan Lila. Namun baru saja Bagat mengingatkan Lila untuk berhati-hati, alangkah terkejutnya Lila ketika dia melihat Pallavi yang sedang disandra oleh Kasih. Melihat itu, sambil merasakan ketakutan, Lila pun mencoba memberikan isyarat kepada Bagat bahwa penjahat yang sedang dicari oleh Bagat ada di dalam kamarnya. Mengetahui itu, Bagat pun... Sehingga dengan itu, Bagat pun akhirnya berhasil menangkap Kasih, di mana aksi heroik yang dilakukan oleh Bagat itu membuat Lila langsung merasakan kagum kepada Bagat. ఇక్కడికన్నా నుదుటి మీద తీసుకోండి తీసుకోండి అందంగా ఈ రోజే వారి కాబోయే మొగుడు ఎదురు పడతాడు.
Atas kejadian tersebut, Lila pun mendapatkan beberapa penghargaan dari segelintir orang karena Lila dianggap telah membantu pihak kepolisian untuk menangkap seorang penjahat. Tapi di sisi lain, hal itu justru menjadi bumerang bagi Lila karena saudara kasih yaitu Siva menjadi sangat marah kepada Lila, sehingga Siva pun langsung menelpon Lila dan mengatakan bahwa Siva akan mencari dan menghabisi Lila. Mendengar itu, sontak Lila pun merasa sangat ketakutan, sehingga Lila pun langsung datang ke kantor polisi untuk menemui Bagat untuk memberitahu Bagat terkait Siva yang berniat untuk menghabisinya. Mendengar itu, Bagat pun mengatakan bahwa Lila tidak usah khawatir karena mulai detik ini Bagat akan selalu ada di dekat Lila untuk melindungi Lila dari Siva. అడగగానే పబ్కి తీసుకొచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ అండి. Oleh karena itu, sejak saat itu, Bagat pun terus menemani seluruh aktivitas Lila demi mengamankan Lila dari Siva. Tapi di sisi lain, kondisi ini membuat Lila terus-menerus ada di dekat Bagat yang membuat Lila semakin mengagumi dan mencintai Bagat. లీలా Oleh karena itu, Lila pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan cinta Bagat. Tapi sayangnya, meski Lila sudah melakukan berbagai cara, Bagat tetap bersikap santai dan tidak pernah menunjukkan ketertarikan kepada Lila. Sampai akhirnya, setelah 3 hari lamanya Bagat terus berada di samping Lila, Bagat pun meminta Lila untuk pergi ke pasar untuk membeli sebuah gelang seorang diri. Di mana hal itu membuat Lila kini menjadi tanpa pengawalan yang membuat Siva memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa menghabisinya. Namun ketika Siva secara perlahan mendekati Lila untuk menghabisinya, tiba-tiba ya, Siva pun dihentikan oleh para bawahan Bagat dan Siva pun langsung dikepung oleh para bawahan Bagat karena ternyata semua ini adalah rencana yang sengaja dijalankan oleh Bagat demi membuat Siva keluar dari persembunyiannya. Karena jika Bagat terus berada di samping Lila, maka sampai kapanpun Siva tidak akan pernah menunjukkan dirinya. Itulah sebabnya Bagat sengaja membiarkan Lila sendirian di tengah pasar untuk memancing Siva agar Siva keluar dari persembunyiannya. Dimana ketika Siva keluar dari persembunyiannya untuk menghabisi Lila, maka di sanalah Bagat akan bisa menangkap Siva, ungkap Bagat. Dimana setelah menjelaskan semua itu, Bagat pun sehingga dengan itu, Siva pun kini telah berhasil dihabisi. Tapi alih-alih merasa bahagia karena kini orang yang mengancam keselamatannya sudah tidak ada, Lila justru merasa sangat bersedih. Karena dengan meninggalnya Siva, maka itu artinya mulai saat ini Bagat sudah tidak akan pernah ada lagi di sisinya untuk melindungi dirinya. Tidak hanya Siva, tapi Bagat juga menghabisi Kasih, di mana berita kematian mereka berdua juga langsung sampai kepada Sinu, di mana hal itu sontak saja membuat Sinu merasa sangat marah. Oleh karena itu, Sinu serta Nagapa pun langsung menyusun sebuah rencana untuk membalas dendam kepada Bagat, di mana Sinu yang telah mengetahui kedekatan Bagat dengan Lila, Sinu pun langsung berniat untuk menculik Lila untuk diperkaos bersama teman-temannya.
Singkat cerita, Sinu pun menelpon Bagat untuk memberitahu Bagat bahwa dia telah menculik dan memperkaos pacar Bagat. Tapi ternyata orang yang diculik dan diperkaos oleh Sinu ternyata bukanlah Lila, melainkan dia adalah Pallavi. Karena ternyata ketika Sinu menyuruh anak buahnya untuk pergi ke asrama untuk menculik Lila, ketika para anak buah Sinu masuk ke kamar Lila, bukannya menculik Lila, anak buah Sinu justru malah menculik teman sekamar Lila, yaitu Pallavi. Berita penculikan dan penganiayaan serta pemerkosaan terhadap Pallavi pun langsung menjadi berita yang paling viral, sehingga Bagat beserta para bawahannya pun langsung pergi ke asrama untuk melihat keadaan Pallavi. లీలా వచ్చినోళ్ళు పల్లవిని తీసుకెళ్లారు సార్. పల్లవి She was raped. Dan di sini, Pallavi yang telah kembali sadar pun menceritakan kepada Bagat tentang bagaimana dia dianiaya dan digilir oleh Sinu serta teman-temannya. ఎంతసేపు చేస్తా Mendengar itu, Bagat serta Lila dan semua orang pun sontak merasa sangat bersedih dan marah. Sehingga Bagat pun langsung mendatangi Sinu di rumahnya untuk menangkap Sinu atas perbuatannya kepada Pallavi. భంగం కేసులు నేను అరెస్ట్ చేస్తున్నా ఏ మాత్రం కదిలినా Tapi ketika Bagat akan membawa Sinu, Nagapa pun memberikan sebuah surat kepada Bagat, di mana surat tersebut adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa saat ini Bagat telah diskors dari jabatannya sebagai seorang polisi. Sehingga dengan diskorsnya Bagat, maka itu artinya Bagat sudah tidak mungkin lagi bisa menangkap dan memenjarakan Sinu. ఈ పాయింట్ ఎలా ఉందిరా? అదిరింది నాన్న. కాకి చొక్క చూసుకునే కదా నీకు ఈ కండక. Oleh karena itu, di sini Sinu serta Nagapa pun mengolok-ngolok Bagat karena mereka berpikir dengan diberhentikannya Bagat dari kepolisian, maka itu artinya kini Bagat sudah kalah. Namun, tiba-tiba లుచ్చగాళ్ళు తగిలిన ప్రతిసారి యూనిఫామ్ నన్ను ya, Bagat pun mengambil sebuah pisau lalu menikam leher Sinu beberapa kali yang membuat Sinu langsung COD-an dengan malaikat maut. Setelah itu, Bagat pun menjelaskan, menghentikanku dari kepolisian bukanlah solusi, karena hal itu justru adalah sebuah kesalahan. Selama ini aku menahan diriku agar tidak membunuh orang sembarangan karena aku adalah seorang polisi. Tapi kini, dengan diskorsnya diriku dari kepolisian, maka itu artinya aku bisa melakukan apapun sesuka hatiku tanpa harus menahan diriku, ungkap Bagat yang kemudian berlalu pergi. ట్రై చేసుకో. Dan setelah menghabisi Sinu, Bagat pun juga menculik lalu menghabisi teman-teman Sinu yang waktu itu juga ikut memperkaos dan menggilir Pallavi. Tapi sayangnya, meski sempat sadarkan diri, ternyata Pallavi tidak berhasil diselamatkan dan dia juga harus meninggal dunia. Yang di tengah-tengah kesedihannya karena dia telah kehilangan sahabat terbaiknya, Lila pun kembali dibuat bahagia karena tiba-tiba saja Bagat menelponnya lalu mengajak Lila untuk menikah. మన పెళ్ళయ్యాక తాతగారు మనతోనే ఉంటారు కదా. నేను లేనా నీకు? Dan singkat cerita, pernikahan antara Bagat dengan Lila pun akhirnya dilaksanakan, di mana pernikahan ini adalah pernikahan yang kita lihat di awal film, di mana Kang Kohar sang CM juga datang ke acara pernikahan ini dengan penuh sukacita.
కూర్చో కూర్చో, నువ్వు పెళ్లి కొడుకురా, లేవకూడదు. నమస్కారం అండి. నమస్కారం అమ్మా, క్షణంగా ఉన్నారు. Namun ketika Bagat akan mengikatkan kalung suci di leher Lila sebagai simbol pernikahan mereka, tiba-tiba ya, Lila pun tewas ditembak oleh Afzal Baghdadi. Dan tidak hanya Lila, tapi Cekokom juga tertembak dan tewas. Begitu juga dengan Kang Kohar yang juga ikut tertembak, meski Kang Kohar berhasil selamat karena dia keburu dievakuasi oleh para pengawalnya. Melihat itu, meski kini dia masih sangat syok dan terpukul karena kematian Lila, Bagat pun langsung mengamuk untuk melawan Afzal beserta para anak buahnya. Singkat cerita, Bagat dan kakek Lila pun telah selesai mengkremasi jenazah Lila serta Cekokom. Dan di malam harinya, Nagapa pun datang menghampiri Bagat untuk mengolok-ngolok Bagat. నువ్వు నాకు పకోడివే. అట్లకేంటంటే నీ వాళ్ళకు గురిపెట్టిన ఒక్క Setelah itu, Nagapa pun menjelaskan bahwa meski kini anaknya yaitu Sinu telah tewas, tapi Nagapa masih memiliki satu anak lagi yaitu Vicky yang saat ini tinggal di Amerika. Dan kini, Nagapa telah memanggil kembali Vicky ke India untuk menggantikan posisi Sinu. Karena Nagapa akan menjadikan Vicky sebagai seorang MLA, sementara dirinya akan merebut posisi CM, ungkap Nagapa yang kemudian berlalu pergi. నువ్వు బతికే ఉండాలి. Di keesokan harinya, Bagat pun mengunjungi Kang Kohar di rumah sakit. Tapi sayangnya, karena tidak ada satu dokter pun yang sanggup untuk mengobati Kang Kohar pun harus segera dibawa ke Singapura untuk menjalani pengobatan. Sementara Bagat, dia memutuskan untuk pergi dan menetap di hutan Nalamala. Karena dari kejadian penyerangan yang dilakukan oleh Afzal di acara pernikahan Bagat, itu membuat Bagat menyadari bahwa Nagapa ternyata telah menjalin kerjasama dengan sebuah kelompok teroris. Selain itu, dari informasi yang Bagat dapatkan dari Ajmal Rahim, Bagat pun juga bisa mengetahui bahwa kelompok teroris yang bekerja sama dengan Nagapa selalu menjalankan kamp pelatihan teror di hutan Nalamala. Oleh karena itu, untuk menghentikan jaringan teroris tersebut, maka Bagat berencana untuk pindah dan menetap ke sebuah daerah yang dekat dengan hutan Nalamala untuk mencari petunjuk serta informasi mengenai kelompok teroris tersebut. Karena untuk bisa menghancurkan jaringan teroris tersebut, maka pertama-tama Bagat harus mengetahui seluruh informasi mengenai kelompok teroris tersebut terlebih dahulu, ungkap Bagat kepada atasannya. వ్యవస్థ కోసం అతని యుద్ధం వ్యక్తిగతం కాదు. Dan begitulah akhir dari cerita Ucup kepada Seloka, serta akhir dari cerita Bagat kepada Vicky serta Faisal, di mana tak lama setelah itu, sesuai dengan prediksi dari Bagat, Afzal Baghdadi beserta para anak buahnya pun datang ke tempat ini untuk menyelamatkan Faisal serta Vicky. Dan seperti biasa, pertama-tama Bagat pun pura-pura mengalah dan pura-pura mengikuti keinginan Afzal dengan melepaskan Vicky serta Faisal. Di mana hal itu membuat Afzal menjadi besar kepala karena dia mengira bahwa dia telah menang. Lalu di sini Afzal pun menjelaskan bahwa sebelum dia menghabisi Bagat, Afzal akan terlebih dahulu menghabisi Kang Kohar yang saat ini sudah kembali sembuh dan akan kembali menduduki kursi CM. Di mana dengan kematian Kang Kohar, maka Nagapa akan bisa terus menjadi CM permanen tanpa takut posisinya akan kembali diambil oleh Kang Kohar. Karena seperti yang kita ketahui, saat ini Nagapa hanya berstatus sebagai CM sementara untuk menggantikan Kang Kohar yang sedang kritis. Tapi karena saat ini Kang Kohar sudah sembuh, maka itu artinya kursi CM akan dikembalikan kepada Kang Kohar. Itulah sebabnya kini Afzal sudah menyiapkan para anak
buahnya di kantor CM untuk menghabisi Kang Kohar agar Kang Kohar tidak merebut kembali posisi Nagafa sebagai CM, ungkap Afzal, yang kemudian meminta Faisal untuk menghubungi para anak buahnya untuk menugaskan mereka agar segera memulai aksinya. ये पूरा ऑपरेशन मेरे हाथ से होना సంప ఫైసల్ మావన్ వీడిని ఈ చేతులే చంపాలి ఆనందరావు యాక్టివేటెడ్ జెట్ సెక్యూరిటీ Oleh karena itu, Faisal pun langsung menghubungi para teroris yang ada di kantor CM untuk menugaskan mereka agar mereka segera memulai misi mereka untuk menghabisi Kang Kohar. Di mana dengan instruksi dari Faisal, para teroris pun langsung bergerak memulai aksinya. Di mana setelah memerintahkan para anak buahnya untuk menghabisi Kang Kohar, Afzal pun langsung memerintahkan Faisal serta satu orang anak buahnya yang lain untuk menghabisi Bagat. Namun ketika mereka berdua akan menembak dan menghabisi Bagat, tiba-tiba ఎంత ఉండాలి ya, Faisal pun tiba-tiba saja berkhianat dan malah membantu Bagat untuk membantai seluruh anak buah Afzal. Karena ternyata sebenarnya Faisal adalah seorang polisi bawahan Bagat yang sudah sangat lama ditugaskan oleh Bagat untuk menyamar dan bergabung ke dalam kelompok Afzal. Dan sebenarnya orang-orang yang ditugaskan oleh Faisal untuk beraksi di kantor CM sebenarnya itu bukanlah para teroris, tapi ternyata itu adalah para anggota intelijen yang telah diberikan informasi oleh Faisal sebelumnya bahwa di kantor CM ada beberapa anggota teroris yang sedang menyamar. Sehingga para anggota intelijen itu pun langsung menghabisi seluruh teroris tersebut. Sehingga dengan itu, nyawa Kang Kohar pun bisa diamankan dan diselamatkan, dan kini Kang Kohar sudah merebut kembali posisi CM dari Nagapa. Mendengar itu, Afzal pun sontak merasa sangat terkejut karena ternyata selama ini dia sudah dikelabui oleh Bagat. Dan Bagat yang sangat marah karena Afzal telah menghabisi Lila, calon istrinya, Bagat pun ya, dia pun langsung menghabisi Afzal dengan sangat brutal. Dimana meskipun Afzal sudah tewas, tapi karena Bagat sangatlah marah kepadanya, Bagat pun terus-terusan menembaki Afzal. Sehingga dengan begitu, pada akhirnya Bagat pun berhasil membalaskan dendam calon istrinya. Setelah itu, Bagat pun mendatangi Nagapa di rumahnya untuk menceritakan keberhasilan Bagat dalam memusnahkan seluruh anak buah Nagapa. Dimana setelah itu, Bagat pun memberikan serbuk sianida kepada Nagapa dan mengatakan, "Sekarang pilihan ada di tanganmu. Mau terus hidup tapi kau akan dipenjara atas kejahatanmu, atau kau akan meminum sianida ini," ungkap Bagat yang kemudian berlalu pergi. Dan Nagapa yang tidak ingin menerima hukuman atas perbuatan jahatnya, dia pun lebih memilih meminum sianida yang diberikan oleh Bagat yang membuat Nagapa tewas saat itu juga. Lalu, Nagapa pun pergi ke kantor CM untuk menemui Kang Kohar untuk menceritakan semua yang telah terjadi kepada Kang Kohar. Dan setelah Bagat menceritakan semuanya, Kang Kohar pun mengajak Bagat untuk ikut bergabung ke dalam partai politiknya agar Bagat bisa menyebarkan kebaikan ke lebih banyak orang lagi. Dan meski pada awalnya Bagat menolak, tapi pada akhirnya Bagat pun setuju untuk bergabung dengan partai politik Kang Kohar. Dan tanpa mengetahui kelanjutan kisah cinta antara Bagat dengan Seloka, film pun sudah berakhir.